Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, yakni kegiatan di CGP, yaitu aksi nyata pada kegiatan di modul disiplin positif. Kali ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif pada SDN 29 Krui sebagai salah satu kegiatan aksi nyata dari kegiatan kami calon guru penggerak di Kabupaten Pesisir Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan hal-hal yang positif, karena dari kegiatan-kegiatan kita yang kemarin atau barusan juga kita mengelola soal-soal kita, mengelola nilai-nilai sehingga jadi ketenatan kita bersama. Nah, sekarang mari kita memulai kegiatan ini dengan senyum. Jadi hal ini ada caranya. Bapak Ibu silakan berhadapan dengan temannya satu dengan yang lain. Kita senyum sama-sama menghadap dan kita senyum selama 30 detik saja. Ayo Bapak Ibu, kita mulai. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata dengan kegiatan kita selama senyum 30 detik ini, mudah-mudahan akan membawakan hal-hal yang positif selama kegiatan kita nanti. Dan sebelum kita mulai juga, ini merupakan kesepakatan forum kita hari ini. Di sini saya sudah menuliskan pemantik dari kesepakatan kelas kita. Hal ini nanti akan menjadi kesepakatan kita bersama. Nanti selama kegiatan diseminasi ini, apa-apa saja hal-hal yang akan kita terapkan atau kita buat aturan kita, sehingga hal ini menjadi kesepakatan kita bersama. Dan nanti kegiatan ini berjalan nanti sesuai dengan kesepakatan kita nantinya. Di sini saya sudah menuliskan menghargai siapapun, ya, terus mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kita yang lain dari Bapak Ibu mungkin ya, untuk hal yang kita akan kita sepakati selama kegiatan ini, bisa memberikan apa saja yang akan kita terapkan selama kegiatan ini nanti. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa lagi? Apakah kita nanti akan selain menghargai siapapun nanti di sini, terus mendengarkan dengan baik, apalagi? Izin bila ingin keluar. Ya, izin bila ingin keluar. Jadi apa lagi Bapak Ibu? Masih ada? Atau kita cukupi? Aktif dalam berdiskusi, Pak. Ya, ditambahkan aktif dalam berdiskusi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya baik, mungkin itu kita sepakati bersama, dan nanti dalam forum kita kegiatan hari ini kita akan menghargai dari siapapun nanti, terus juga izin jika ingin meninggalkan ruangan, dan terakhir tadi kita harus aktif dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke
Kita akan mulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Semoga kita semua hari ini masih diberikannya kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita masih bersama-sama sampai akhir sesi ini nanti, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan ilmu yang baru dalam mengajar atau mendidik siswa-siswa kita nanti ke depannya. Bapak Ibu, hari ini materi yang akan saya bawakan yakni disiplin positif. Apakah Bapak Ibu selama ini pernah mendengar kata-kata disiplin positif? Disiplin sering, kalau disiplin positif masih agak asing. Ya, jadi kata Bu Eka kalau disiplin itu pernah atau sering kita dengar. Tetapi hal yang baru di sini yang dimaksud adalah disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yakni disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, dan keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol dan restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini kita sebagai seorang guru yang baik yaitu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini tadi. Ada 6 konsep yang harus kita terapkan agar budaya positif itu dapat terwujudkan di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan disiplin yang suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita nanti bertanggung jawab dan tumbuh kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu kita nanti akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang maksud dengan disiplin positif. Disiplin positif juga nanti akan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya anak-anak nanti akan kita ajak bagaimana mereka mengontrol diri mereka ke arah yang lebih positif dari kegiatan-kegiatan mereka. Mereka akan kita ajarkan bagaimana mereka untuk mengontrol emosi mereka dengan melakukan segala tindakan mereka ke arah hal-hal yang lebih positif. Itu yang harus kita bangun dalam melakukan disiplin positif ini. Nah, jadi tadi bahwa dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan dalam disiplin positif. Di sini nilai-nilai kebajikan itu ada dalam elemen dari karakter dari profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, mandiri, beretika global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita masukkan dalam melaksanakan atau melakukan budaya positif tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi dari disiplin positif tentu kita harus ada motivasi perilaku manusia yang harus kita tanamkan dalam
mendidik anak kita dalam melakukan sesuatu hal agar anak-anak kita nanti mendapatkan motivasi perilaku mereka sehingga mereka mampu menerapkan disiplin positif itu. Di sini ternyata motivasi perilaku itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang harus nanti kita akan gali lebih dalam. Apa saja hal-hal yang harus kita gali dari motivasi perilaku manusia ini. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang lebih mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tiga motivasi perilaku manusia. Biasanya untuk melakukan hal ini ada hal-hal yang mereka akan lakukan dari kegiatan mereka. Mungkin untuk melakukan disiplin itu ada hal-hal yang mereka hindari. Apakah mereka akan menghindari hukuman? Apakah mereka melakukan itu karena mereka menginginkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata dari motivasi ini tentu kita sudah dan mungkin kita sudah merasakan motivasi karena kita tidak ingin dihukum. Itu sering kita lakukan. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ternyata ini masih salah dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu. Ternyata ini semua sifatnya masih salah karena disiplin itu yang keluar di atas ini bukan disiplin yang muncul dari dalam dirinya, tetapi dari luar. Sehingga kita saat ini kita akan membangun motivasi siswa kita, motivasi yang keluar dari dalam dirinya, bahwa misalnya mereka sekolah bukan supaya tidak hukum, bukan supaya mereka mau dikasih penghargaan karena prestasi-prestasi mereka di sekolah, tetapi harusnya mereka menyadari bahwa mereka bersekolah itu untuk belajar dan untuk masa depan mereka. Dan ketika itu sudah ada dalam diri siswa-siswa kita, maka anak-anak akan muncul motivasi dalam dirinya, sehingga itu akan menjadi nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, untuk sekarang kita akan memasuki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita semua dapat membuat keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita akan seperti apa dengan anak-anak nanti. Jadi di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu, di sini kita sebagai guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini yang pertama yang harus kita buat dalam keyakinan kelas agar budaya positif itu dapat terlaksana. Terus yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu yang dimaksud dengan beberapa bagian dari keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas itu kita buat, tentu kita harus memenuhi elemen-elemen ini dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini contoh keyakinan kelas
Di sini contohnya yang pertama, bekerja dan menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita buat bersama-sama dengan murid kita di dalam kelas. Kita buat kesepakatan kita selama dalam kelas. Dalam misal kita sebagai wali kelas, kita buat kesepakatan kelas di awal semester. Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa, hal-hal apa saja yang akan mereka yakini dan akan mereka jalankan bersama guru dan mereka sendiri. Maka keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan siswa, dan ini akan menjadikan peraturan atau keyakinan mereka bersama. Kalau dahulu kita mengenal dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, tetapi peraturan itu kita ubah menjadi hal-hal yang lebih positif dengan yang dimaksud dengan keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas ini nanti, misal di sini ini contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu dan aktif dalam kelas, saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, menjaga dan letakkan beberapa barang sesuai dengan tempatnya. Itu salah satu keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas itu harus kita buat dengan siswa agar keyakinan itu memang benar-benar dari siswa kita, dan nanti mereka bisa menjalankan keyakinan itu sesuai dengan pemahaman dan keyakinan mereka dalam menjalankan keyakinan kelas itu sendiri. Sehingga setelah terbuat keyakinan kelas itu nanti, siswa dapat menjalankan keyakinan itu dengan lebih positif, dan mereka dapat memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka setelah mereka dapat menerapkan keyakinan kelas itu. Dan materi yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita di sini akan menggali kebutuhan dasar manusia. Di sini salah satu pernyataan dari kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini salah satu pernyataan dari kebutuhan dasar manusia ini tadi. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, kebutuhan dasar untuk hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dalam menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Tentu kelima hal ini, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi agar siswa-siswa kita merasakan kemerdekaan itu sendiri. Di sini contohnya dalam studi kasus Ibu Zulaika. Di sini Ibu Zulaika itu merupakan wali kelas 9. Di sini Ibu Zulaika bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang. Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan agar apa yang dilakukan
Nah, jadi di sini dari kasus tersebut kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar Doni itu tidak melakukan hal itu. Ternyata di sini alasan Tommy melakukan hal itu karena Tommy ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dari kasus ini ternyata ada alasan Doni melakukan itu. Ternyata kebutuhan dasar yang akan dipenuhi Doni itu yaitu kegiatan bertahan hidup. Ini dari kasus tersebut telah karena orang tua Doni ini tidak membawakan bekal makan siang, maka Doni ini sering mengambil makan siang punya teman-temannya. Ternyata kegiatan dari Doni itu dia menjalankan salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu salah kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kedua, alasan Tommy itu karena dia merasa bosan dengan makan siang dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena selalu membawakan bekalan yang sama. Oleh karena itu, Doni ini ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dengan kebosanan Tommy itu, dia mengambil makanan teman-temannya itu, ternyata dia juga menerapkan kebutuhan dasar dia, yaitu tentang kebebasan. Itu yang dilakukan oleh Tommy. Terus alasan ketiga Tommy ini karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Karena diambil makanannya dan itu menurut dia itu lucu, maka berarti Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dari hal-hal dari ia ingin menikmati ekspresi teman-temannya yang besar itu, ternyata Tommy ini ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dari kesenangan. Tentu dari kasus Ibu Zulaika ini kita bisa menerapkan solusi-solusi yang bisa kita ambil dalam menangani kasus Tommy ini dengan menerapkan posisi kontrol atau restitusi. Menerapkan posisi kontrol kita dalam menerapkan restitusi dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapi oleh Tommy ini. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai guru itu akan sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru juga sebagai tim, sebagai teman, guru di sini sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Guru itu dapat sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tentu kita selaku seorang guru, kita harus menerapkan restitusi sebagai manajer dalam menangani masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Ini merupakan 5 posisi kontrol dari guru. Ada motivasi. Di sini yang pertama guru berbuat. Di sini dari identitas gagal dalam guru berbuat itu ketika dia sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini ketika kita menghardik dan menunjuk, menyakiti dan menyindir,
itu merupakan sikap kita sebagai penghukum. Jadi ketika kita menghargai anak kita, menunjuk, menyakiti dan menyindir, itu adalah sifat kita sebagai penghukum. Itu ketika kita berbuat seperti itu, maka kita masuk dalam identitas gagal dalam melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terus ketika guru berbuat juga, kita berceramah, menyalahkan dan sebagainya, itu juga bagian dari membuat rasa bersalah. Dan yang kalau kita berbuat dengan cara membuat alasan-alasan untuk murid kita, itu merupakan posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai teman tahu ketika guru berbuat itu, kita harus mengingatkan dia akan aturan-aturan dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mereka buat tadi. Terus kalau kita sebagai belajar, kita menunjukkan pertanyaan-pertanyaan itu dari identitas keberhasilan kita. Ketika kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer dalam menangani kasus-kasus siswa kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan siswa kita, maka kita sudah mampu menerapkan posisi kita sebagai manajer. Dan di sini dari motivasi berkata, ketika kita menerapkan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu juga kita menerapkan posisi kita sebagai penghukum. Kalau kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah, mengatakan ibu stres. Dari kita membuat pernyataan-pernyataan itu seperti itu dengan anak-anak kita, maka kita masih menduduki posisi kontrol dalam membuat rasa bersalah. Di sini kalau kita mau sebagai teman, di sini contohnya, ayolah nak, kita lakukan itu. Kalau kita sebagai manajer, bisa kita menggunakan apa yang Anda yakini dari perbuatan yang Anda lakukan. Ketika kira-kira keyakinan seperti apa yang Anda bisa lakukan untuk yang akan Anda perbaiki dari kesalahan Anda. Kira-kira itu yang harus kita lakukan dalam menangani masalah. Tentu kita harus bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dengan cara menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan restitusi ini kepada anak-anak kita. Jadi dari hal itu, posisi kontrol restitusi itu di antara kelima itu tadi, posisi kontrol sebaiknya yang kita lakukan sebagai seorang guru, yaitu kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer di sini, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Maka posisi manajer ini harus kita pelajari lebih dalam lagi agar kita mampu menerapkan restitusi ini dalam menangani permasalahan atau kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Selain itu juga, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif dalam diri murid.
Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya eh, masih di materi budaya positif, yakni penerapan segitiga restitusi terhadap eh, dalam menangani kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak-anak kita terlebih dahulu. Setelah kita dapat menstabilkan identitas anak kita, terus kita memvalidasi tindakan yang salah yang telah mereka lakukan, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama dengan siswa-siswa kita. Tentu ketiga tahap ini, ketika kita sudah bisa melakukan atau menerapkan 3 tahap dalam segitiga restitusi ini, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Di sini contohnya dalam segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dengan kegiatan saya di calon guru, kegiatan di materi budaya positif ini. Kami kemarin menerapkan segitiga restitusi. Contohnya di sini Wahyu ini datang terlambat. Di sini Wahyu ini sering datang terlambat, sehingga dia bisa kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus Wahyu ini. Dengan pertama tahapannya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru di sini dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak kita. Di sini itu kalau kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contoh validasi, contoh kata-kata yang bisa kita gunakan dalam melakukan validasi tindakan salah ini. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu sering terlambat. Dia menyampaikan alasannya. Apa alasan kita sering terlambat? Terus bisa kita, kalau bisa ditambahkan dengan apa pentingnya bagi kamu sesuai dengan alasannya. Ini satu pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam menerapkan segitiga restitusi, khususnya dalam memvalidasi tindakan mereka yang salah. Dari apa yang jawab mereka tadi, nanti kita bisa tambahkan. Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain atau yang baru. Misalnya kalau kita Wahyu kemarin, dia menceritakan alasannya misalnya dengan karena tidur terlalu malam, karena asik bermain dengan teman-teman. Ternyata itu alasan Wahyu. Di sini kita bisa menambahkan, nah itu tidak salah kamu bermain dengan teman-teman, tapi kamu bisa tetap bisa bermain dengan teman-temanmu, tapi mengurangi bermainnya sehingga kamu bisa tidur lebih awal. Seperti itu dalam menerapkan segitiga restitusi. Terus pertanyaan selanjutnya, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus tidur larut malam itu tadi? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan di sini dapat kita lakukan dengan berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid kita atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga anak-anak mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan mereka yang salah. Baik, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjut pada kesempatan hari ini dengan tanya jawab atau berdiskusi bersama-sama, baik pendalaman terhadap materi yang telah saya sampaikan, yaitu positif dengan budaya positif dengan menerapkan 6 materi: motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, pros dan kontra restitusi, dan segitiga restitusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan tanya jawab atau kita berdiskusi bersama dalam dari hal-hal dalam materi budaya positif ini. Terima kasih. Ayo Ibu, kira-kira mungkin ada yang ingin bertanya dari materi yang telah saya sampaikan. Banyak berarti Silakan. ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini kan konsep inti disiplin positif di bagian ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas. Pertanyaannya, kita kan memang sudah mengenal dari dulu yang namanya peraturan sekolah dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, baik cara membuatnya itu sendiri atau pelaksananya? Apa kalau memang sama berarti kan kita tinggal menjalankan. Kalau memang beda dengan peraturan kelas yang kita lakukan, gimana perbedaannya sehingga kita benar-benar bisa menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Ini tahu kalau memang bedanya di mana, cara melakukannya, pembuatannya itu seperti apa? Karena selama ini kan yang kebiasaan kita yang kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Apa yang menjadi pembeda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas yang sudah kita jalankan? Ya, terima kasih Bu Eka dari pertanyaan tadi. Untuk mungkin perbedaan antara peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ya benar, ternyata kalau dahulu kita sudah banyak mengenal tentang peraturan kelas, dan kemungkinan juga peraturan kelas yang sama itu kita terapkan, itu kita buat secara sendiri. Artinya kita selaku guru kita buat peraturan kelas kita nanti seperti ini. Tidak boleh buang sampah, kan seperti itu peraturan kelas kita. Tidak boleh datang terlambat. Ternyata peraturan kelas seperti itu dalam materi ini, dalam budaya positif ini, ternyata masih bukan salah, ternyata masih kurang tepat. Karena selain dari peraturan itu yang banyak hal-hal negatif yang dalam peraturan itu, dan peraturan itu kita buat sendiri, belum tentu peraturan itu dapat dipercaya atau anak-anak nanti terapkan, karena itu peraturan kita. Tetapi dalam keyakinan kelas, hal-hal yang tidak boleh datang terlambat, itu kita bisa ubah dalam keyakinan kelas. Kita bisa kita tanyakan dengan anak-anak kita buat bersama dengan anak-anak kita. Nah, nanti dalam kita menjalankan kelas kita ini selama 1 tahun ini, peraturan kelas seperti apa yang akan kita buat. Misal, kalau kita berikan tematik, kalau sekolah itu tidak boleh datang terlambat, kira-kira boleh tidak? Tidak, misalkan anak-anak. Ternyata kita buat di sini dengan anak-anak itu keyakinannya disiplin
atau hadir tepat waktu, kita bisa bilang kata-kata negatif di sana. Ternyata peraturan kelas di sini harus kita buat dengan kata-kata yang positif. Tidak boleh kita masukkan kata-kata yang negatif dalam peraturan kelas. Itu yang pertama. Nah, misalnya tadi kita boleh terlambat, kita ganti dengan hadir tepat waktu. Artinya itu sudah hal-hal yang positif. Nah, ketika itu sudah jadi keyakinan anak-anak dan anak-anak nanti misalnya melanggar dari keyakinan itu, kita bahas anak-anak kita dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita tanyakan kepada anak-anak kita, jika mereka datang terlambat, kita terapkan segitiga restitusi itu dengan yang pertama menanya validasi tindakan mereka, terus menstabilkan identitas mereka dari datang terlambat itu tadi, terus memvalidasinya benar apa tidak mereka melakukan itu. Setelah kita tahu alasannya, kita telah memvalidasi dari kesalahannya, kita menanyakan keyakinannya. Ternyata dari hal mereka terlambat itu keyakinan mana yang mereka langgar? Apa tepat waktu atau disiplinan mungkin yang kita tulis yang disepakati dengan anak-anak itu. Nah, setelah kita menanyakan keyakinannya, kita dalam hal menanyakan keyakinan itu kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan kita, ternyata apa yang hal-hal selanjutnya yang anak-anak itu bisa ubah dalam keyakinannya, misalnya dengan mengubah waktu tidurnya, mengubah waktu bangunnya dan berusaha datang tepat waktu. Ternyata itulah hal yang harus kita buat dalam keyakinan. Terus keyakinan sekolah juga itu harus membuat kata-kata yang simpel, yang mudah diingat. Kalau tidak boleh datang terlambat, kata-katanya disiplin. Tidak boleh buang sampah, artinya menjaga kebersihan. Hanya kita harus membuang kata-kata dalam disiplin kelas itu, kita harus membuang kata-kata yang bersifat negatif. Tetapi kita juga harus buat keyakinan kelas itu dengan melibatkan semua anak-anak kita, dan itu menjadi kesepakatan antara guru dan anak-anak selama kita melaksanakan pembelajaran ke depannya nanti. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari rekan yang lain dari pertanyaan Bu Eka tadi, bisa saya persilakan. Oke, saya ya Pak Robi, silakan Pak. Dari materi yang disampaikan Pak Robi itu tentang disiplin positif ya. Selama ini kami memahami bahwa disiplin itu pasti terkait dengan peraturan ya. Peraturan kemudian dengan tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah. Namun yang disampaikan Pak Robi tadi lebih kepada mengarah bagaimana kita membentuk sebuah kesepakatan bersama ya antara guru dan siswa dalam menaati peraturan. Nah, selama ini yang ada di kita ketika anak melanggar aturan pasti dihukum, hukuman atau sanksi ya. Nah, namun kalau dengan berbedanya dengan kesepakatan kelas tadi ya, atau yang disampaikan atau keyakinan kelas, itu lebih kepada mengajak mereka itu lebih kepada mengerti sendiri dengan tindakan yang sudah diyakini bersama bahwa kalau datang terlambat itu salah. Nah, bagaimana cara kita membuat kesepakatan dengan anak-anak itu, bagaimana agar mereka tidak terlambat. Nah, keyakinan apa yang bisa diberikan kepada mereka agar mereka datangnya tidak terlambat. Kalau di peraturan di tata tertibnya kan dilarang datang terlambat. Artinya nanti ketika dia datang terlambat pasti ada sanksi. Tapi kalau di keyakinan itu sendiri bahwa hadir tepat waktu itu akan berpengaruh. Hadir tepat waktu akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kelas. Artinya tidak merugikan orang lain. Mungkin kalau dari yang disampaikan Pak Robi seperti itu. Nah, kemudian tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Robi
ada di posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tadi yang disampaikan Pak Robi ada 5 ya kalau tidak salah ya. Iya. Ada 5, ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi tenang, memantau, dan manajer. Tanpa tidak kita sadari sebenarnya kita selama ini sudah mengalami semua. Nah, sudah mengalami semua. Bagaimana posisi kita ketika memberikan hukuman kepada anak ketika anak bersalah? Nah, itu posisi kita sebagai pembuat. Kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pasti ketika ada anak yang bersalah, nah gara-gara kamu nih, si temanmu itu nangis, gara-gara kamu, artinya anak merasa dipersalahkan. Padahal kemungkinan juga ada orang lain lagi yang berbuat salah. Nah ini kita pernah mengalami. Kemudian posisi teman, nah, kita juga sudah pernah mengalami ini ketika ada anak-anak kita ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang salah, kita ajak, ya udahlah nggak usah dipermasalahkan. Kemudian kalau bagaimana kita nasihati agar mereka menjadi lebih baik perilakunya tanpa menganggap mereka itu sebagai anak kita, kemudian menganggap mereka itu sebagai teman kita. Itu kita juga sebenarnya sudah pernah mengalami. Nah kemudian di posisi pemantau, kita melihat di lingkup sekolah siapa sih anak yang melanggar aturan, siapa yang enggak. Ini kita di posisi pemantau. Kemudian di posisi sebagai manajer. Nah, ini yang mungkin sudah pernah dilakukan tapi belum maksimal. Dan di sini yang diharapkan Pak Robi tadi bahwasanya kita sebagai guru ini berada di posisi manajer. Artinya kita bisa memposisikan diri kita agar segala sesuatu yang terjadi pada anak itu pendekatannya sebagai pendekatan manajer. Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita tidak langsung memberi hukuman atau memberikan dia rasa bersalah. Nah yang selama ini kita lakukan kan belum ke arah situ. Mudah-mudahan seperti yang Pak Robi sampaikan tadi, kita pelan-pelan ya, artinya kita bersama-sama belajar di sini. Kebetulan Pak Robi juga belajar di guru penggerak ini ya, sebuah berkah ya bagi kita bahwa kita juga bisa belajar dengan Pak Robi apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ini, dan nantinya bisa kita sama-sama jalankan di sekolah kita. Nah, saya sangat tertarik di posisi kontrol ini. Nah, mungkin kalau dari kelas-kelasnya Pak Andi, biasanya kalau ada anak salah ini gimana Pak Andi? Ya, jadi biasanya yang saya terapkan biasanya diberikan sanksi. Ya. Ya, seperti kayak sanksi disiplin. Mungkin dari penerapan yang dulu mungkin kurang pas. Jadi diberikan pusat, diberikan gak duduk. Nah itu mungkin kalau kita amati dari penjelasan Bapak mungkin tidak sesuai. Jadi mungkin dari pembelajaran ini kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, artinya ketika semakin kita keras pada anak malah semakin berontak dengan kita. Nah, disinilah tadi yang Pak Robi sampaikan, kita jangan di posisi menghukum dan membuat rasa bersalah. Ada juga tadi pendekatan restitusi ya Pak Robi ya. Yang kalau menangani anak bermasalah itu ternyata ada tekniknya juga. Yang seperti Pak Robi sampaikan tadi, kita sampaikan dulu pendekatannya kepada anak itu dengan 3 tahapan ya Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi jangan ujuk-ujuk itu, wah ini kamu ini masalah terus. Bandel. Tanpa kita mengetahui latar belakangnya terjadi kasus itu apa masalahnya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Oh iya, saya juga dulu pernah salah kayak sama seperti kamu juga kawan-kawan yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Nah, artinya dengan hal itu dia agak tenang. Nah, agak tenang berarti bukan hanya saya saja yang salah, berarti orang-orang yang lain juga pernah salah.
baru di. Nah, validasi tindakannya menurut kamu itu tindakanmu itu salah nggak? Pasti dia sadar nanti ya. Oh iya Pak, salah Pak. Gara-gara saya si A itu jadi nangis. Gara-gara saya misalkan kelas itu rusak kan, ada meja yang rusak. Nah baru setelah itu kita tanyakan bagaimana tanggung jawabnya. Nah, artinya terhadap tindakannya itu apa yang akan anak-anak itu lakukan, apa yang akan kamu lakukan ke depannya terkait hal yang sudah dilakukan. Misalkan gara-gara berantem kan, si A itu misalkan luka lah, misalkan bahasa kasarnya kan gitu ya. Kawanmu tadi yang melawan kamu berantem itu luka, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau kita sudah validasi dari awal tadi, kemudian pendekatan di bagaimana dia posisinya merasa bersalah tadi, menyadari kesalahannya, kemudian kita tanyakan tindak lanjutnya mau apa. Pasti ada konsekuensinya. Kalau anak itu buta berarti harus mengobati. Nah, kalau ada bajunya yang robek berarti harus ganti ya. Nah itu nanti menghubungkan dengan orang tua. Nah kemudian tanggung jawabnya yang mau disampaikan tadi bahwa anak itu menyadari tindakannya itu dan mampu memperbaikinya dengan dari dalam hatinya sendiri. Nah selama ini kan kita ketika terjadi anak yang seperti itu ya, terjadi kasus itu langsung beri saja kan, gitu kan, tanpa peduli apa latar belakangnya, kemudian apakah memang dia yang salah atau mungkin pengaruh dari orang lain, langsung di justice. Oh kamu salah, kamu berantem, kamu harus dihukum, besok bapak orang tua kamu dipanggil. Tapi setelah yang disampaikan Pak Robi tadi, kita semakin paham bahwa ketika terjadi masalah kepada anak-anak itu memang harus ada pendekatan khusus. Contohnya tadi segitiga institusi ya Pak Robi. Mungkin itu Pak ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan yang lain ingin membahas tentang yang lain juga, silakan kawan-kawan. Bagaimana? Cukup? Ya, baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini dalam materi disiplin positif ini dengan menerapkan tiga institusi, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan mengambil posisi kita sebagai manajer dalam menangani permasalahan atau hal-hal yang tidak baik di sekolah kita. Dan kalau kita sudah mampu menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan menerapkan ketiga institusi, mudah-mudahan anak-anak kita dapat menghargai diri mereka dengan sendiri dan mereka dapat memahami nilai-nilai kebajikan yang mereka akan tanamkan dalam diri mereka. Mungkin demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita